Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 11 demikian. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara-saudaraku, sering sekali saya menjumpai begitu banyak orang Kristen merasa malu membuka jati diri mereka sebagai pengikut Yesus Kristus di hadapan orang-orang dunia ini. Bagi saya, mengapa kita harus malu? Sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, seharusnya kita berbangga diri, sebab kita memiliki Allah yang dengan tegas memberikan jaminan akan keselamatan, bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan di masa yang akan datang. Saya sendiri begitu bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang berani mengatakan ego eimi untuk menunjukkan hakikatnya sebagai Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes 7 kali Tuhan Yesus mengucapkan kata itu. Pertama, ego eimi roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 35. Artinya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapat jaminan kehidupan. Yang kedua, ego eimi terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Artinya bahwa hanya di dalam Yesus kita dapat berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Yang ketiga, ego eimi pintu. Yohanes pasal 10 ayat 9. Artinya bahwa hanya melalui Yesuslah kita dapat masuk dalam kerajaan kekal. Yang keempat, ego eimi gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 11. Artinya bahwa hanya di dalam Yesuslah kita akan mendapat jaminan keamanan dan ketentraman. Yang kelima, ego eimi kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25. Artinya bahwa hanya di dalam Yesus saja kita mendapat kepastian tentang kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Yang keenam, ego eimi jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Artinya bahwa hanya di dalam Yesus saja kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga untuk bertemu dengan Allah di dalam kekekalan. Yang ketujuh, ego eimi pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat 1. Artinya bahwa hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan jaminan kesejahteraan dan kepenuhan dalam hidup. Karena itu, jika masih saja ada orang Kristen yang menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Yesus, sesungguhnya mereka meragukan hakikat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, jauh sebelum sejarah Tuhan Yesus yang dikisahkan dalam Perjanjian Baru, Allah telah berfirman kepada umatnya dalam Perjanjian Lama agar mereka menjadi umat yang berkesaksian sekalipun situasi yang mereka hadapi sangat sulit. Mereka harus tegas menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang baik. Ya, mereka harus meyakini dalam diri mereka masing-masing bahwa tidak ada Allah yang lain yang olehnya mereka diselamatkan selain Allah Yahweh. Dan para murid pun memberikan kesaksian bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah pasal 4 ayat 12. Ya, saya tetap berpegang pada apa yang diberitakan oleh Alkitab, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Tugas kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan takut dan gentar. Ini adalah proses yang harus terus kita kerjakan seumur hidup kita.
karena keselamatan yang kita terima bisa saja hilang bila kita tidak konsisten hidup di jalan Tuhan. Jika saat ini kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, mari segeralah sadar. Ada kalanya Tuhan harus menegur dan memperingatkan kita dengan keras. Bersyukurlah dan jangan memberontak, sebab Tuhan lakukan ini dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu membentuk dan memurnikan hidup kita sehingga karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Karena itu saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Janganlah takut jika Anda dihinakan orang karena imanmu kepada Yesus. Bersyukurlah karena hal itu, sebab Yesus yang adalah Tuhan telah menanggung inahan karena dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.